Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video yang saya ambil dari Amanda Channel. Mohon izin Bang Amanda Channel, saya mau reaksi video Anda. Satu video dengan judul Netizen Malaysia sebut Indonesia panik di saat FPDI akan gelar latihan besar-besaran. FPDI ini adalah organisasi militer dari negara-negara persemakmuran Inggris, yaitu ada Selandia Baru, Australia, Singapura, juga Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. FPDI. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini netizen Malaysia rame-rame ya kan, mengatakan bahwasanya Indonesia bakal panik gitu ya di dalam akun YouTube-nya Air Times ya, media Malaysia. Di situ banyak yang bilang kalau wah, Indonesia ini bakal panik dengan FPDA seperti ini gitu, kata netizen mereka lah. Wah, yang bener aja Pak Ji, menang kroyoan nggak gentle dong kalau berani menang 1 lawan 1 ya. Ente jangan ajak-ajak FPDA kalau sensi sama kita gitu kan. Tempeleng satu kali nanti nangis ya. Bercanda. Jadi ini cukup ketar-ketir juga ya. Jadi FPDA dalam ulang tahunnya yang ke berapa ini ya, sebentar lagi lah pokoknya, yang melakukan meeting tanggal 31 Mei kemarin menyebutkan dalam latihan FPDA yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini akan menggunakan pesawat siluman dalam latihan bersama ya. Pesawat siluman berarti ya ada F-35 tentunya, dan kemudian ada PA-8 Poseidon ya. Kalau ente nyoba nyari masalah sama Indonesia, ente gue tinggal telepon Jinping ya kan. Halo Jinping, gue diganggu FPD aneh ya. Tempeleng yuk, yakin Bang Putin gak ditelepon, jamin Jinping pasti ikut nempeleng ya kan. Karena udah lain poros ya kan, musuh bebuyutan si Jinping nih bos FPDA juga ini ya. Jadi usut punya usut, ini pertemuan ke-12 ya anggota Five Power Defense Agreement ya, yang biasa ente kenal dengan FPDA ya kan. Baru kemarin mengusulkan penggunaan jet tempur F-35 dari Australia dan pesawat patroli maritim P-8 Poseidon ya, Selandia Baru dalam latihan bersama dalam waktu dekat ya. Jadi ya boleh dikata sebenarnya sih sama Indonesia selama ini nggak ada apa-apa, cuman kan dalam sisi deterrennya admin mengamati, oh ini loh saya gitu kan, FPDA kan gitu. Secara pesan tidak langsungnya ya, ini loh saya ya, masih kekuatan gue masih solid ya. Yang pertama itu, yang kedua yang tentunya aliansi saya itu mempunyai alutsista yang canggih gitu loh. Secara tidak langsung seperti itu penyampaiannya. Nah, dalam pernyataan bersama, Menteri Pertahanan FPDA menyatakan bahwa pelatihan yang akan digelar juga melibatkan sistem pesawat tak berawak dan skenario peperangan non tradisional ya. Jadi skenario peperangan modern. Nah, gini, kita harus menjadi negara non-blok ya, yang kayak India bos. Jangan setengah-setengah non-blok, setengah non-blok, setengah enggak non-blok gitu loh. Jadi kalau kuat kita harus, ini FPDA ini jelas di depan mata ya kan. Pertemuan FPDA ke-12 yang melibatkan Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Inggris ya, diadakan di Connaught, Singapura ya pada hari Jumat yang lalu ya. Di situ tampil Pak Khalid Nurdin ya, alias Abah Wawan Tugi yang biasa netizen Indonesia sebut Abah Wawan ya, dan bersama ya petinggi-petinggi dari Inggris, Selandia Baru itu ya. Dalam pertemuan tersebut, seluruh komitmen negaranya terhadap FPDA dan berkomitmen mendukung upaya FPDA dalam meningkatkan nilai operasi dan pelaksanaannya. Dan usut punya usut, mereka menyatakan relevasi strategis FPDA
sebagai pengaturan pertahanan yang konstruktif, transparan dan damai. Ya latihannya usahakan di Laut Cina Selatan dong, jangan di Selat Malaka aja. Ini usulnya Amanda Channel, ini admin Amanda Channel. Kalau latihan jangan di Selat Malaka doang Pak Ji, sekali-kali masuk lah coba ke CTE-nya Cina yang diklaim itu loh, udah jelas diklaim kan Malaysia. Cobalah latihannya di situ seperti itu. Dan usut punya usut, Menteri dan Dirjen juga membahas bagaimana FPDA dapat berkembang menjadi relevan dan sejalan dengan perkembangan keamanan kontemporer ya. Jelas pernyataannya tersebut. Dan usut punya usut, pertemuan Menteri Pertahanan FPDA diadakan setiap 3 tahun sekali ya, dengan Singapura dan Malaysia bergantian menjadi tuan rumah ya kan. Takut banget ya Malaysia sama Singapura ini kalau ditempeleng sama negara kita sebenarnya, makanya menjadi tuan rumah terus-terusan seperti itu. Ini adalah platform bagi pengambilan keputusan tertinggi FPDA dan berfungsi sebagai platform yang berharga untuk dialog dan pertukaran pandangan di antara para menteri pertahanan FPDA. Dan pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Singapura, Eng Hen ya, juga didampingi oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles. Kemudian ada Menteri Pertahanan Malaysia ya, Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin yang biasa ente sebut apa Wawan Toge. Kemudian ada Menteri Pertahanan New Zealand atau Selandia Baru, Ibu Judith Collins, dan Direktur Jenderal Kebijakan Keamanan Inggris ya, Paul Wyatt seperti itu. Dan usut punya usut menengok ke belakang, FPDA ini dibentuk sejak tahun 1971 dan merupakan peraturan pertahanan yang dibentuk oleh Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru dan Inggris ya kan, untuk mengembangkan kemampuan pertahanan melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan pemerintah, kursus, dan pelatihan militer ya di antara kelima negara tersebut. Tapi awalnya bertujuannya FPDA ini sebenarnya untuk menyaingi kekuatan Indonesia tempo dulu ya, ini tempo dulu. Tapi kalau sekarang mungkin nggak tahu juga ya. Tapi kan masih kadang-kadang eksis menunjukkan eksistensinya gitu loh secara tidak langsung ya. Ya seperti ini contohnya, mereka terang-terangan bakal menggunakan pesawat siluman ya kan, terus penggunaan drone tanpa awak. Kemudian diklaim juga dalam pertemuan ini kita melakukan perang bukan perang tradisional kayak ente perang hutan yang tembak-tembak dar-dar udah nggak zaman bos. Maksudnya perang non tradisional ini ya udah pakai drone, pakai rudal berpresisi tinggi, kurang lebih seperti itulah gebrakan mereka ya kan, seperti itu. Dan usut punya usut, sebenarnya tujuan FPDA sendiri selain untuk menyaingi militer Indonesia yang di tempo dulu cukup kuat ya, negara kita ini di tempo dulu cukup kuat gitu loh, makanya mereka sampai membuat aliansi. Jadi selain Indonesia itu yang menjadi ancaman bagi FPDA ini terus terang aja ke Vietnam ya, ke Vietnam dan Indonesia dan China. Tentunya yang terbaru FPDA dibentuk untuk menahan kekuatan China juga di Laut Cina Selatan seperti itu. Dan usut punya usut, untuk rekod yang pernah membuat jengkel pemerintah Indonesia itu ada ketidakkepercayaan ya dari pemerintah Australia kepada Indonesia di tempo dulu, karena kasus penyadapan yang dilakukan Australia ya beberapa tahun silam kepada Presiden Indonesia di kala itu Pak SBY kalau nggak salah ya. Sempat tensinya agak panas juga ya antara Indonesia dan Australia di kala itu ya. Dalam bidang militer tentunya Indonesia harus mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh FPDA juga, meskipun kita mempunyai ya hubungan yang selama ini baik, tapi ya jangan terlena, nanti sewaktu-waktu ditempeleng ya bahaya Pak Ji, seperti itu ya. Nah brand itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Satu video dari Amanda Channel, jangan lupa didukung juga dengan cara like, subscribe video Amanda Channel. Oke, satu buah video dengan judul Netizen Malaysia sebut Indonesia panik melihat FPDA latihan besar-besaran. FPDA ini adalah organisasi militer yang beranggotakan negara-negara persemakmuran Inggris yang dibentuk tahun 71. Tujuannya adalah untuk menyaingi kekuatan Indonesia saat itu, karena di tahun-tahun itu kekuatan Indonesia itu memang benar-benar lagi tinggi banget, apalagi ada permasalahan juga dengan Malaysia. Nah, FPDA ini dibentuk tujuannya untuk menyaingi kekuatan Indonesia dan juga negara Vietnam. Akan tetapi
untuk sekarang-sekarang ini mungkin selain untuk menyaingi kekuatan Indonesia, juga menyaingi kekuatan-kekuatan yang ada di Laut Cina Selatan dan kekuatan-kekuatan militer yang ada di Asia Tenggara lainnya. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari Amanda Channel, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.